wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Mekasari, NIM 190413444071. Hari ini saya akan membuat video keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro mengenai tata cara menyampaikan pembelajaran. Mari kita simak videonya. Mungkin itu saja ya sedikit pengantar pembelajaran dari Ibu sebelum mulai pembelajaran tadi. Sekarang mari kita mulai pembelajarannya ya anak-anak ya. Silahkan dibuka dulu bukunya. Ya, silahkan dibuka halaman 130. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, yaitu kerjasama antar negara. Ya. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, ini halaman 130 di bagian meta konsep itu sudah dituliskan. Di situ ada kerjasama antar negara. Nah, kerjasama antar negara ini dibagi menjadi 3. Kerjasama di bidang politik, kemudian kerjasama di bidang ekonomi, dan kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, jadi di situ sudah dijelaskan ya bahwa kerjasama antar negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kerjasama antar negara di bidang politik, yang kedua kerjasama antar negara di bidang ekonomi, dan yang ketiga kerjasama antar negara di bidang sosial dan budaya. Ya anak-anak ya, jadi 3 itu tadi merupakan jenis-jenis kerjasama antar negara. Kemudian dari tiga bentuk kerjasama ini ada yang namanya lembaga kerjasama. Jadi ada lembaga-lembaga yang itu khusus untuk menangani atau mengorganisasikan kerjasama-kerjasama ini. Nah, lembaga-lembaga tersebut terdiri dari lembaga-lembaga kerjasama di regional, ruang lingkup regional, maupun lembaga-lembaga kerjasama dalam ruang lingkup internasional. Jadi ini ada lembaga kerjasama regional dan juga lembaga kerjasama internasional. Ya, ingat-ingat ya, jadi ada 2, regional dan internasional. Nah, kemudian dari lembaga-lembaga ini ada yang dinamakan kontribusi. Jadi apa sih kontribusi lembaga-lembaga tersebut terhadap pembangunan suatu negara? Seperti itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ini ada materi ya, kita memasuki ke penyampaian materi pada halaman 132. Silakan anak-anak saya beri waktu selama 5 menit untuk membaca terlebih dahulu materi-materi kerjasama di bidang politik. Sudah ya anak-anak ya, sudah selesai, sudah dibaca. Jadi mungkin anak bertanya-tanya, Bu, kerjasama di bidang politik itu apa sih? Nah, jadi kerjasama di bidang politik ini merupakan kerjasama suatu negara, kerjasama politik ya, kerjasama politik suatu negara dengan negara-negara yang lainnya. Nah, di Indonesia sendiri itu apa sih Bu tujuan dari adanya kerjasama di bidang politik ini? Tadi anak-anak sudah membaca ya di situ di bagian aktivitas individu. Itu dijelaskan di situ adanya pembukaan UUD 1945. Terus kemudian di bawahnya itu ada beberapa poin mengenai tujuan dari adanya kerjasama di bidang politik. Ya, untuk tujuan yang pertama, jadi tujuan kerjasama di bidang politik sudah ada ya anak-anak ya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang pertama ini berbunyi mempertahankan kemerdekaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan apa Bu Pak seperti itu? Karena pada waktu itu pada awal kemerdekaan itu Indonesia punya berdaulat atau merdeka. Karena masih ada beberapa negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia untuk pengakuan dari negara-negara lain. Kemudian untuk poin yang kedua, tujuan yang kedua itu di situ dituliskan memajukan kesejahteraan umum. Apa Bu maksudnya Bu memajukan kesejahteraan umum? Jadi pada waktu itu karena Indonesia ini baru merdeka, otomatis masyarakatnya belum sepenuhnya sejahtera ya. Jadi Indonesia menjalin kerjasama di bidang politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun kesejahteraan negara Indonesia seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kerjasama di bidang politik ini nanti akan ada hal-hal baru atau ilmu pengetahuan baru yang nantinya itu akan bermanfaat untuk warga negara Indonesia dan otomatis itu akan menambah pengetahuan. Jadi pengetahuannya warga negara Indonesia bisa semakin bertambah dengan adanya kerjasama tersebut. Ya, kemudian untuk poin yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi memang pada waktu itu negara-negara
Indonesia yang pergi ke luar negeri, entah itu untuk bekerja ataupun untuk menempuh pendidikan. Jadi mereka ada warga negara Indonesia yang ke sana. Dan salah satu tujuan dari adanya kerjasama di bidang politik ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang sedang bekerja atau melakukan menempuh pendidikan di luar negeri, seperti itu. Biasanya kan ada ya contohnya kasus TKI atau TKW di luar negeri. Itu kan ada kayak misalnya di Arab Saudi, misalnya TKW dari Indonesia melakukan tindak kriminal apa gitu ya misalnya ya. Jadi ada perwakilan diplomasi dari Indonesia untuk pergi ke sana menyampaikan sebuah pembelaan atau membantu TKW yang bermasalah tersebut, TKW yang ada di sana yang bermasalah ya. Selain itu, melalui kerjasama politik ini juga bisa menyelesaikan sengketa anak-anak. Contohnya waktu itu kita dihebohkan masalah sengketa Pulau Sipada dari kita ya. Jadi itu dari adanya sengketa itu melalui kerjasama politik, sengketa itu bisa terselesaikan dan pada akhirnya dua pulau tersebut menjadi milik negara Malaysia, seperti itu. Kita memasuki poin yang kedua, yaitu prinsip kerjasama di bidang politik. Jadi pada awal kemerdekaan itu, tadi sudah saya jelaskan ya, Indonesia masih perlu pengakuan internasional secara luas. Jadi Indonesia menjalin kerjasama politik. Dan pada waktu yang bersamaan itu ada perseteruan dua negara besar, negara Blok Timur dan juga negara Blok Barat. Blok Barat itu Amerika Serikat dan Blok Timur itu Uni Soviet. Mereka sedang mengalami konflik politik. Nah pada waktu itu Indonesia didesak atau Indonesia diberikan tuntutan untuk memberikan pendapatnya. Indonesia ini sebenarnya membela siapa? Nah nantinya ini akan kita tahu apa sih prinsipnya kerjasama bidang politik dari Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang berdaulat. Indonesia tidak ingin pada waktu itu Indonesia ya tidak mau merdeka karena adanya bantuan dari negara lain. Jadi Indonesia merasa percaya diri bahwa Indonesia ini loh bisa merdeka atau bisa berdaulat dengan rakyatnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka pada waktu itu Indonesia menyatakan sikap bahwa Indonesia tidak terlibat dalam perseteruan dua kubu tersebut. Indonesia tidak memihak Blok Timur, Indonesia juga tidak memihak Blok Barat. Akhirnya terbentuklah prinsip bebas aktif. Ya, dari situ tadi bebas aktif itu menjadi prinsip kerjasama di bidang politik dari Indonesia. Bebas itu artinya apa, Bu? Jadi bebas itu yang sudah saya sebutkan tadi, artinya Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan dari Blok Timur atau Blok Barat. Indonesia berdaulat, Indonesia berdiri sendiri, tidak memihak negara manapun. Kemudian yang kedua itu aktif. Nah, Indonesia itu tidak tinggal diam saja ketika ada gejolak-gejolak di negaranya sendiri tanpa harus memihak salah satu negara. Jadi Indonesia berusaha untuk menjalin hubungan baik untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya tanpa harus terlibat kontroversi Blok Timur dan juga Blok Barat, seperti itu. Tentunya itu juga dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban dunia ya anak ya, untuk tidak memperkeruh suasana perseteruan antara Blok Timur dan juga Blok Barat, seperti itu. Ibu, kenapa sih Bu kok ada lembaga-lembaga kerjasama yang di bidang politik itu kok ada lembaga-lembaganya sendiri? Untuk yang pertama, adanya lembaga kerjasama di bidang politik. Jadi lembaga itu kayak sejenis organisasi ya anak ya, semacam organisasi untuk mewadahi kerjasama di bidang politik saja. Nah, lembaga ini tadi sudah saya jelaskan di awal, ada dua dalam ruang lingkup lembaga kerjasama dalam ruang lingkup nasional regional ataupun lembaga kerjasama dalam ruang lingkup internasional. Ya, jadi ini Ibu akan sedikit menjelaskan beberapa lembaga kerjasama antar negara di bidang politik. Ya, Nana, untuk yang pertama ini ada ASEAN. ASEAN ini merupakan lembaga kerjasama antar negara di bidang politik di ruang lingkup regional ya. Jadi ASEAN ini karena Indonesia ini letaknya di kawasan Asia Tenggara, ASEAN ini mewadahi negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelenggarakan kerjasama di bidang politik. Bu, negara mana saja Bu yang ikut menjadi anggota ASEAN? Itu ada negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laos, Kamboja, Timor Leste, kemudian ada Brunei, ada Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar. Ada 10 negara yang menjadi anggota dalam ASEAN. Bu, saya mau izin bertanya. Ya, silakan Wulan. Bu, kalau misalnya negara tidak melakukan kerjasama di bidang politik, itu bagaimana sih Bu? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Wulan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Indonesia merupakan negara yang
ternyata untuk menjadi negara yang berdaulat, Indonesia butuh pengakuan dari negara lain bahwa ini loh Indonesia ini sudah merdeka. Nah, Bu, kalau misalnya tidak melakukan kerjasama politik dengan negara lain gimana? Ini misal anak-anak coba bayangkan terlebih dahulu. Kalau misal di Indonesia terjadi sebuah perpecahan atau konflik politik, kalau Indonesia itu tidak menjalin kerjasama dengan negara lain, maka Indonesia tidak bisa menyelesaikan perselisihan politiknya. Karena untuk menyelesaikan perselisihan politik itu butuh bantuan dari negara lain, apalagi jika konfliknya ini menyangkut negara lain. Contohnya tadi di Indonesia ya, ada sengketa simpanan dan digital. Kemudian kalau negara Indonesia tidak mengikuti kerjasama di bidang politik dengan negara lain, maka konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, karena konflik ini diselesaikan melalui cara diplomasi ya, antara negara Malaysia dan juga negara Indonesia. Jadi perselisihan ini diselesaikan dengan baik. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan politik dengan baik, maka suatu negara harus bisa menjalin kerjasama politik dengan negara-negara yang lainnya, seperti itu. Ibu lanjutkan tadi penjelasan Ibu mengenai ASEAN. Nah, Bu, ini ASEAN ini kok bisa terbentuk atas dasar apa, Bu? Jadi awalnya ASEAN itu terbentuk kan itu anggotanya negara-negara di Asia Tenggara ya. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini menganggap senasib itu dalam artian mereka sebagai negara-negara yang pernah dijajah. Akhirnya terbentuklah lembaga atau terbentuklah ASEAN itu untuk mewadahi kepentingan politik atau kerjasama politik antar negara di Asia Tenggara. Kemudian hal itu, adanya ASEAN ini bisa menimbulkan persaudaraan yang erat antara Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti itu. Dasar perwujudan ASEAN adalah persamaan latar belakang budaya, persamaan nasib sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa barat tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi melalui forum kerjasama ini, negara-negara anggota ASEAN bisa berkomitmen untuk saling menghormati, saling menghargai, kemudian mereka juga bisa mempertahankan wilayah kedaulatan negaranya masing-masing, bisa meningkatkan perdamaian negaranya, kemudian bisa menstabilkan atau bisa untuk mempertahankan stabilitas regional serta menyelesaikan pertengkaran atau persengketaan secara damai seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Contohnya itu sengketa simpanan digital antara Malaysia dan juga Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, ini ada PBB. Bu, PBB itu apa? Nah, pasti anak-anak ini tahu sebenarnya PBB itu apa, tapi anak-anak mungkin masih banyak yang belum tahu hakikat atau maksud dari adanya PBB ini apa sih sebenarnya, gitu kan ya. Jadi PBB ini merupakan perserikatan bangsa-bangsa. Kan tadi ada ASEAN, sekarang ada PBB, perserikatan bangsa-bangsa. Anggotanya ini merupakan negara-negara di seluruh dunia. Jadi mayoritas negara-negara di seluruh dunia ini mereka tergabung dalam organisasi PBB ini. Nah, lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum secara internasional. Nah, karena PBB ini merupakan lembaga kerjasama politik yang mencakup ruang lingkup internasional, maka anggota dari PBB ini merupakan negara-negara di seluruh dunia. Tapi ada beberapa negara yang itu bukan merupakan bagian dari PBB ya, contohnya Palestina, itu mereka negara yang belum merdeka, jadi mereka bukan menjadi anggota dari PBB ini. Kemudian tugas perwakilan tetap Indonesia di PBB adalah untuk mewakili seluruh kepentingan Indonesia di PBB seperti kepentingan dalam bidang keamanan atau hak asasi manusia, lingkungan hidup, kemudian kerjasama ekonomi dan juga kepentingan yang lainnya. Ya, untuk selanjutnya ini ada kerjasama di bidang ekonomi. Nah, Bu, kenapa Bu kok ada kerjasama di bidang ekonomi? Yang pertama itu karena kerjasama di bidang ekonomi ini merupakan kerjasama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu negara dengan melibatkan negara tersebut dengan negara yang lainnya. Jadi suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri anak-anak. Jadi suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa terpenuhi dari negaranya sendiri. Misalnya nih Indonesia, anak-anak sudah tahu kan ya bahwa Indonesia sering kali mengimpor barang-barang elektronik dari Cina ataupun mengimpor sepeda motor dari Jepang ataupun HP dan lain sebagainya. Itu kan Indonesia masih sering mengimpor ya barang-barang seperti itu. Kenapa? Karena Indonesia belum bisa menciptakan barang-barang elektronik yang canggih. Kalaupun Indonesia bisa menciptakan barang-barang tersebut, biaya produksinya itu tentu akan lebih mahal daripada kalau Indonesia harus melakukan impor. Jadi maka dari itu Indonesia melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negaranya. Nah, kemudian ada contoh lainnya lagi nih, di Indonesia ini kan tanaman apapun itu bisa tumbuh dengan subur dan bisa tumbuh dengan baik. Contohnya tanaman perkebunan seperti teh atau kopi, cengkeh, kelapa sawit. Itu kan Indonesia
ada lagi kerjasama di bidang teknis. Contohnya pengiriman tenaga ahli dari satu negara ke negara lain. Seperti tadi contohnya TKW atau TKI dari Indonesia. Di bidang politik mereka mendapatkan perlindungan secara politik. Nah di bidang ekonomi siapapun tenaga kerja di Indonesia yang mau bekerja di luar negeri itu bisa tersalurkan melalui kerjasama di bidang ekonomi ini. Jadi ada agen-agen resmi atau lembaga-lembaga resmi khusus untuk menyalurkan TKW atau TKI dari Indonesia ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, Korea, Singapura dan lain sebagainya. Tujuan kerjasama negara di bidang ekonomi ini apa? Yang pertama untuk memajukan perekonomian di luar negeri di Indonesia ini terutama ya, kayak tadi yang sudah saya sebutkan, Indonesia kalau memproduksi sepeda motor atau HP yang canggih seperti buatan Cina atau Jepang itu akan memerlukan biaya produksi yang tinggi. Maka dari itu Indonesia memilih untuk mengimpor saja. Lebih baik mengimpor karena nanti biayanya akan lebih rendah daripada Indonesia harus memproduksi sendiri. Nah, di sini ada kegiatan ya, aktivitas kelompok. Buatlah kelompok dengan 3 sampai 4 orang. Silakan untuk ketua kelasnya membentuk kelompok terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya, sudah dibentuk ya. Silakan untuk mendiskusikan kegiatan tersebut terlebih dahulu ya. Anak silakan didiskusikan nanti biar bisa tahu apa sih esensi dari adanya kegiatan tersebut. Kegiatan pembelajaran itu. Baik, Bu. Ya, terima kasih anak-anak sudah bisa mengerjakan kegiatan tersebut dengan baik dan bisa mempresentasikan kegiatan itu dengan baik. Ibu akan sedikit mengulas nih. Kerjasama ekonomi antar negara ini tujuannya adalah untuk mencapai yang pertama, memperluas daerah pemasaran. Pemasaran ya, kuncinya itu ada di pemasaran. Misalnya Indonesia bisa memproduksi batik ya, kita kan tahu ya batik ini merupakan produksi dari Indonesia yang itu sudah terkenal sekali di seluruh mancanegara ya, di beberapa bagian negara di dunia itu sudah mengenal batik. Batik ini dari Indonesia, khasnya Indonesia ini batik. Untuk bisa memperluas pemasaran, gimana sih caranya batik ini bisa dikenal sama banyak orang, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Caranya adalah dengan melakukan kerjasama ekonomi melalui negara-negara yang ada di seluruh dunia atau negara-negara tetangga. Biasanya kan kalau untuk pemasaran ini biasanya dilakukan dari negara-negara tetangga atau negara terdekat dulu. Misalnya Indonesia memasarkan batik ke Singapura terlebih dahulu. Dari Singapura nanti ada banyak sekali wisatawan Singapura yang berasal dari luar Singapura, kemudian tahu ini batik dari mana, oh ini dari Indonesia. Nah akhirnya dari situlah batik semakin terkenal, pemasaran batik semakin luas di seluruh negara-negara di dunia seperti itu. Kemudian yang kedua ada mendorong aktivitas produktivitas atau mendorong produksi dalam negeri ya. Kalau misalnya pemasaran itu semakin luas, maka produksi itu akan terdorong. Misalnya batik ini sudah dikenal di berbagai negara, misalnya dari negara Singapura tadi ya. Ini di Singapura ini pengen ada 1000 batik dari Indonesia dari beberapa motif untuk diekspor ke Singapura. Nah akhirnya dengan begitu produksi batik di Indonesia semakin terdorong, semakin banyak batik yang bisa diproduksi dari Indonesia. Kalau misalnya produksi itu semakin banyak, maka akan memerlukan tenaga kerja semakin banyak. Bisa jadi itu sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran juga ya anak ya. Kemudian juga akan menambah pendapatan negara gitu. Kemudian yang C, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tadi sudah saya bahas di bagian awal. Suatu negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain. Ya tadi contohnya Indonesia mengimpor barang-barang elektronik. Kemudian selanjutnya ada membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Nah misalnya supaya negara itu tidak tertinggal, negara perlu melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Selanjutnya mendukung ketertiban dan perdamaian dunia ini hampir sama seperti kerjasama di bidang politik ya. Tentunya pasti untuk menjalin atau mempererat persaudaraan dengan negara-negara yang lainnya. Nah kemudian Bu, apa saja lembaga-lembaga kerjasama di bidang ekonomi? Ini ada APEC. APEC ya. Ada yang tahu APEC? Tidak, Bu. Tidak tahu ya. Jadi APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi ini forum kerjasama ekonomi negara-negara di Asia dan Pasifik. Ini lembaga ini dibentuk di Australia pada tahun 1989. Tujuannya didirikan APEC ini adalah untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, kemudian investasi, kemudian pariwisata, dan untuk memperkuat perdagangan multilateral seperti itu. Kemudian ini ada juga lembaga kerjasama internasional dalam naungan PMB. Yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund.
itu lembaga keuangan internasional di bawah naungan PBB. Jadi PBB itu punya lembaga sendiri, lembaga ekonomi untuk menaungi kerjasama ekonomi di suatu negara. Kemudian juga ada World Bank atau Bank Pembangunan dan Pengembangan Internasional. Jadi lembaga ini didirikan untuk memecahkan masalah moneter dan keuangan lainnya. Misalnya di Indonesia terjadi krisis moneter, nah itu bisa diselesaikan melalui World Bank. Seperti itu. Selanjutnya ada WTO anak-anak. WTO ini merupakan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, ini merupakan organisasi internasional yang tugasnya itu untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara dan untuk mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. Jadi setiap negara yang melakukan perdagangan itu difasilitasi oleh WTO, ditata rapi dari segi mungkin ekspedisinya atau pajaknya, bea cukai dan lain sebagainya. Itu sudah diatur melalui lembaga World Trade Organization atau WTO. Jadi WTO ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan perjanjian dagang yang telah disepakati bersama dan juga untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. Seperti itu. Selain itu, WTO juga berperan sebagai forum negosiasi perdagangan dan aktif menangani konflik perdagangan yang terjadi. Misalnya Indonesia menjalin kerjasama perdagangan dengan Korea. Kemudian ada perselisihan entah itu Korea melanggar kesepakatan atau bagaimana, itu bisa diselesaikan melalui WTO dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan di WTO seperti itu. Nah, itu tadi merupakan lembaga kerjasama ekonomi antar negara tapi di bawah naungannya PBB. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan lembaga kerjasama ekonomi yang bukan di bawah naungan PBB. Jadi yang pertama ada OPEC. OPEC ini merupakan Organization Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. Jadi ada 5 pengekspor minyak terbesar, yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan juga Venezuela. Tujuan pembentukan OPEC ini adalah untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan prinsip saling menguntungkan, mengatur pemasaran minyak sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Karena kan di sebuah negara itu harga minyak itu kan ada yang naik, ada yang turun gitu kan ya. Jadi adanya OPEC ini untuk mengatur kebijakan-kebijakan suatu negara dalam menetapkan harga atau pemasaran minyak sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat seperti itu. Kemudian juga OPEC menentukan jumlah produksi minyak di dunia. Jadi negara itu memproduksi minyak tapi ada batasan-batasan tertentunya. Batasan-batasan itu yang menentukan adalah OPEC ini. Dan Indonesia pada bulan Mei, sebenarnya dulu Indonesia merupakan anggota dari OPEC ya, tapi pada bulan Mei 2008 Indonesia mengumumkan keluar dari OPEC karena sejak tahun 2003 Indonesia itu telah menjadi negara importer minyak dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Karena tadi sudah ditetapkan ya produksinya ini sekian. Nah, karena Indonesia itu tidak mampu memenuhi target tersebut, pada tahun 2008 Indonesia memutuskan untuk keluar dari OPEC seperti itu. Kemudian ada kerjasama ekonomi ini di bidang perbankan. Jadi adanya kegiatan-kegiatan perbankan ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya untuk perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri fungsi bank itu bisa untuk menghimpun dana masyarakat. Misalnya anak-anak punya tabungan atau orang tuanya anak-anak di sini punya tabungan, itu bisa dimasukkan ke bank untuk simpanan, dan bank itu bisa untuk menghimpun dana-dana masyarakat atau dana-dana tabungan dari masyarakat. Baik itu bentuk tabungannya itu giro ataupun bank tunai atau saldo deposito dan juga deposito berjangka. Seperti itu. Bu, tabungan itu apa Bu? Tabungan itu simpanannya penarikannya itu dilakukan dulu secara tertentu. Yaitu simpanannya penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, dengan giro atau perintah bayar lainnya. Kemudian ada deposito. Deposito itu penarikannya yang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara pihak bank dan juga nasabah bank. Seperti itu. Kemudian ada juga menyalurkan dana dan juga memberikan kredit kepada masyarakat. Pasti anak-anak sudah tahu kan, biasanya ada orang itu yang ayo kita kredit ke bank gitu ya. Jadi bank itu juga berfungsi untuk memberikan pinjaman berupa kredit kepada masyarakat. Misalnya orang tua dari anak-anak di sini pengen buka usaha tapi tidak punya modal. Nah, itu bisa pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman kredit. Seperti itu. Tentunya nanti kalau meminjam kredit itu pasti ada bunganya ya anak ya. Karena itu sudah merupakan ketetapan atau kebijakan dari bank. Jenis-jenis bank yang pertama ada bank umum milik pemerintah dan juga bank umum milik swasta. Bank umum milik pemerintah itu contohnya BRI, BNI dan juga BTN, terus ada lagi Mandiri ya. Kalau bank umum swasta itu ada Bank Sentral Asia,
negara di bidang sosial budaya itu ada contohnya ya salah satunya itu UNESCO dan UNICEF. Kalau UNESCO itu merupakan kerjasama antar negara di bidang sosial budaya, tapi mereka berjalan atau dilaksanakan untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan dan juga budaya. Kalau UNICEF ini lembaga kerjasama antar negara di bidang sosial budaya, tapi mereka lebih ke kegiatan kemanusiaan seperti itu. Nah, jadi itu ya anak ya, sedikit banyak penjelasan dari ibu. Sebenarnya ini masih ada banyak sekali ya, tapi ibu hanya menjelaskan garis besarnya saja, bagian-bagian terpentingnya saja. Anak-anak bisa membaca sendiri nanti di rumah, membaca sendiri lagi bukunya, dibaca-baca lagi, karena banyak sekali organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kerjasama antar negara. Nah, sebelum ibu menutup kegiatan ini, anak-anak silakan nanti di rumah mengerjakan kegiatan 4 ya. Ini kegiatan individu, dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau gitu. Nah, itu tadi merupakan sedikit video keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro mengenai penyampaian materi pembelajaran. Terima kasih. When it hurts